Bapak Ibu dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Kita menghayati bahwa kita ada dalam penyertaan Tuhan dan ada dalam pimpinan Tuhan sepanjang hidup kita. Saat ini kita akan bersama-sama beribadat, dan ini adalah ibadat Paduan Perayaan. Bersamaan itu pula dengan kita mempersiapkan diri untuk yang pertama memasuki perjamuan kudus kebangunan GKJ. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menghayati ibadah kita pada saat ini. Kita mengambil saat itu, menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita memberi tanah Tuhan. Bersama kita mengaku ibadat kami pada malam hari ini hanya kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang setia pada apa yang sudah diciptakannya dan yang kekal kasihnya. Salam sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus ada bersama dengan saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita angkat satu pujian yang pertama dari Kidung Jemaat nomor 252, bait 1 dan bait yang kedua, Batu Penjuru Gereja. Lebih dari itu, kamu boleh melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan dan apa yang benar di hadapan Tuhan bagi kehidupan kami. Bapa di surga, Engkau yang akan memimpin kami.
Anak-Mu yang mewartakan sabda-Mu, dan semua umat-Mu yang mendengarkan sabda-Mu, supaya hanya karena kuasa Roh Kudus kami dimungkinkan untuk tahu dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dan Tuhan, pada saat ini Beliau akan berfirman atas kami. Kami anak manusia mendengarkannya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada saat ini terambil dari Injil yang pertama, yaitu Injil Matius pasal 26, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Matius 26, ayat 6 sampai ayat yang ke-13 dituliskan berikut kepada kita. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli walau berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka dan berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan memeliharanya dalam hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dan juga anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Seorang pemikir Kristen pernah berkata, keluarga itu adalah jantung Injil. Sekali lagi, pemikir ini mengatakan keluarga itu adalah jantung Injil. Arti dari kalimat ini adalah bahwa setiap keluarga itu menjadi pusat Injil itu berjalan. Hidup dan dihidupi. Mari bersama-sama kita mengingat. Injil pertama kali dihadirkan melalui keluarga, dan itu adalah keluarga Yusuf dan Maria. Dari keluarga inilah kemudian Injil menyebar atau Injil diberitakan meluas sampai ke seluruh dunia dan masuk di dalamnya kita menerimanya. Yang perlu kita sadari saudara-saudara, bahwa Yesus, sang kabar baik itu, Yesus, sang kabar sukacita itu, atau Yesus dalam tanda kutip, Injil itu, dia juga terus bergerak. Dia terus bergerak. Seolah-olah dia ada waktu untuk berhenti. Di dalam berita Injil diungkapkan, artinya di dalam kitab Injil diberitakan, Yesus bergerak dari kota ke kota. Tapi juga diberitakan Yesus bergerak dari desa ke desa. Dia tidak hanya menjangkau kota, tapi dia juga menjangkau desa. Dia tidak hanya menjangkau orang-orang besar, tapi dia juga menjangkau orang-orang kecil. Yesus terus dan terus melayani keluarga-keluarga. Dan melalui keluarga-keluarga itulah saudara-saudara, keselamatan dan sukacita itu terus diwartakan.
Yesus, saudara-saudara, dia adalah seorang guru dalam pengetahuan kita, atau dalam pengetahuan banyak orang. Tapi dia bukan guru yang duduk diam bertapa di tempat yang sunyi, mengasihkan diri kebanyakan orang. Atau seorang guru yang bertapa di satu tempat yang sepi, tidak pernah bersentuhan, bersinggungan dengan peradaban yang lain. Tuhan Yesus, saudara-saudara, dia juga adalah imam. Tapi bukan hanya imam yang berdiam diri di bait Allah saja, yang tahunya hanya bait Allah. Yesus, saudara-saudara, dia adalah kabar sukacita itu. Yesus adalah Injil yang terus bergerak menjumpai orang-orang yang terpinggirkan, terus bergerak menjumpai orang-orang pinggiran. Pun dia juga masuk ke dalam rumah-rumah untuk menjadikan rumah tangga itu sebagai tempat ibadah. Atau dalam bahasa sederhana kita bisa mengatakan bahwa kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan rumah tangga itu adalah menjadikan rumah tangga itu pusat gerakan Injil. Mari kita ingat, saudara-saudara, dalam sejarah pelayanan kehidupan Tuhan Yesus, dia pernah menjumpai Zakius. Zakius itu adalah seorang pribadi yang dibenci oleh banyak orang. Ketika Yesus itu menjumpai Zakius, dia berkata begini, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius pun turun, dan dengan sukacita ia menerima Yesus di rumahnya. Ada banyak orang yang kemudian tidak suka dengan itu. Ada banyak orang yang tidak suka dengan kehadiran Yesus di tengah-tengah keluarga Zakius. Mereka mengatakan, lihat, dia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi apa yang dikatakan Yesus pada saat itu? Yesus berkata begini, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Artinya bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh menekankan bahwa apa yang dia lakukan melalui keluarga Zakius yang dijumpainya adalah perjumpaan dirinya dengan satu keluarga. Oleh karena dia menekankan hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kisah Yesus menjumpai Zakius di rumahnya. Saya menghayati dengan sebuah kisah yang hebat, sebuah kisah yang luar biasa, dan kisah pengajaran Yesus di dalam keluarga itu tidak hanya terjadi atas keluarga Zakius. Tidak. Yesus menjumpai dan masuk ke dalam rumah Simon. Yesus masuk dan menjumpai keluarga Maria dan Marta. Bahkan ia juga masuk menjumpai satu keluarga orang-orang Farisi. Bacaan kita pada saat ini, saudara-saudara, ini menjadi sebuah contoh bahwa Tuhan itu masuk ke dalam rumah Simon Sikosta. Dikatakan dalam bacaan kita, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon Sikosta, Yesus masuk ke rumah Simon Sikosta. Pernyataan ini sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu tidak hanya masuk ke dalam rumah orang-orang kaya. Tuhan Yesus tidak hanya masuk ke dalam
Tuhan Yesus juga masuk ke dalam rumah Simon. Rumah Simon, pribadi yang tidak begitu terkenal, atau bahkan tidak terkenal, tetapi Yesus masuk ke dalam rumah Simon yang tidak terkenal ini. Artinya bahwa Tuhan Yesus tidak memilih siapa yang harus dia didekati. Dia tidak memilih orang kaya saja, dia tidak memilih orang dekatnya saja. Artinya bahwa Injil itu diberitakan kepada semua orang. Diberitakan kepada semua orang, termasuk kepada keluarga Simon si Kosta. Ketika Tuhan Yesus berada di rumah Simon si Kosta ini, saudara-saudara, kita memahami bahwa ia bukan sekedar hadir, ia bukan sekedar jagongan, ia bukan sekedar dolan atau makan seperti diungkapkan, tapi lebih dari itu, ia hadir di rumah itu, memberikan pengajaran. Pengajaran tentang apa? Ia memberikan pengajaran tentang arti hidup berbagi, dan memberikan pengajaran tentang apa itu prioritas hidup yang bernilai ilahi. Itu sebenarnya yang Yesus ajar di dalam keluarga Simon si Kosta ini. Dan saat Tuhan Yesus bercakap-cakap dan juga makan bersama-sama dengan keluarga Simon itulah, kemudian diceritakan kepada kita, tiba-tiba masuklah seorang perempuan. Perempuan ini masuk dengan membawa sebotol minyak wangi, sebotol minyak wangi, dan nampaknya adalah minyak wangi yang sangat mahal. Kemudian memecahkan leher botol itu dan kemudian mengurapi kepala Yesus dengan minyak wangi itu. Minyak wangi ini jelas minyak yang mahal. Oleh karena itu pada saat itu saudara-saudara, murid-murid Tuhan Yesus juga bersungut-sungut. Apa yang kau lakukan? Apa yang dilakukan perempuan itu? Bukankah minyak wangi yang mahal itu bisa dijual dan kemudian hasil penjualannya itu bisa diberikan ke orang-orang miskin? Ini sebuah tindakan pemborosan. Itu kata mereka. Tapi Tuhan Yesus mengetahui apa yang menjadi ungkapan hati mereka. Oleh karena itu kemudian Tuhan Yesus menjawab dengan jelas. Dikatakan dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-12 dikatakan kepada kita. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku." Itu jawab Tuhan Yesus, yang dengan jelas sebenarnya ingin menegaskan apa yang dilakukan perempuan itu adalah ungkapan cintanya kepada Yesus, dan itu adalah ungkapan yang benar. Mengapa engkau menyusahkan perempuan ini? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang dikasihi Tuhan, dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengerti bahwa cerita ini ingin mengatakan kepada kita bahwa keluarga itu begitu penting di mata Tuhan Yesus. Bahwa keluarga itu begitu penting di prioritas pelayanan Tuhan Yesus. Dia senang diundang masuk ke dalam satu keluarga, di dalam satu rumah. Ia senang. Bukan hanya diundang untuk dihormati, diberi makan untuk dihormati, tapi juga diundang masuk ke dalam satu keluarga, di dalam satu rumah. Itu untuk memberikan pengajaran, memberikan teguran, dan juga memberikan pemulihan. Dan inilah sebenarnya Injil. Injil bukan hanya menegur, Injil mengingatkan, tapi juga memulihkan. Dan itulah yang sebenarnya terjadi ketika Tuhan Yesus masuk di rumah Simon si Kosta.
Simon si Kosta tentu sudah disembuhkan. Perempuan yang mengurapi kepala Yesus pun juga merasakan bahwa dirinya diterima oleh Tuhan Yesus. Di mana? Di dalam keluarga itu, keluarga Simon si Kosta. Saat kita ingin bersyukur dan saat kita ingin memuliakan Dia, memuliakan Allah, memuliakan Yesus dengan pujian ataupun juga dengan penghormatan, seperti yang dilakukan oleh Simon si Kosta atau seperti yang dilakukan oleh perempuan yang mengurapi kepala Yesus. Mari kita lakukan dengan sukacita. Mari kita lakukan dengan gembira. Sebab itu adalah tanda kita sedang merajakan Dia. Merajakan Dia. Dan hal itu kita lakukan dengan mengingat saudara-saudara apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bahwa orang miskin senantiasa ada di antara kita. Orang miskin senantiasa ada di antara kita. Hati Yesus, perhatian Yesus, itu juga ada bersama dengan mereka. Bersama mereka siapa? Orang miskin. Orang miskin itu. Kalau hati Yesus ada di sana, saudara-saudara, maka kita, orang-orang Kristen, maka kita, keluarga-keluarga yang sudah dikunjungi oleh Yesus, karena kita minta Dia masuk ke dalam keluarga kita. Marilah kita juga membawa hati kita kepada mereka. Mereka itu adalah orang-orang miskin. Membawa hati kita seperti hati Yesus yang dibawanya, seperti perhatian Yesus kepada orang-orang miskin. Maka biarlah kita juga perhatikan mereka dengan memberikan pertolongan, menyapa mereka, memuliakan mereka, sebagaimana yang Yesus lakukan bagi mereka. Jadi intinya saudara-saudara, saat Tuhan Yesus itu diundang untuk masuk ke dalam rumah kita, seperti masuk ke dalam rumah Simon si Kosta, maka pastikan sesuatu yang penting itu terjadi. Si lumpuh, si Kosta, si pendosa, si pemungut cukai, si munafik, si kafir, semua harus mengalami pemulihan. Itu ini. Sekali lagi saudara-saudara, saat Yesus diundang masuk ke dalam rumah kita, maka pastikan sesuatu yang penting terjadi. Bahwa si lumpuh, si Kosta, si pendosa, pemungut cukai, munafik, kafir, semua mengalami pemulihan. Seperti pemulihan yang dialami oleh Simon si Kosta dan juga perempuan yang mengurapi Yesus. Nah, saudara-saudara, kita ini sebagai satu keluarga besar dalam konteks gereja Kristen Jawi kita. Kita diajar untuk belajar senantiasa mengundang Yesus masuk dalam persekutuan kita. Untuk apa? Untuk memuji Dia, memberikan pujian, memberikan penghormatan kepada Dia. Seperti yang dilakukan oleh Simon dan juga yang dilakukan oleh perempuan yang mengurapi Yesus. Ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus sebenarnya sudah memberikan pemulihan atas hidup kita. Tuhan sudah memberikan pemulihan atas hidup gereja Kristen Jawi dalam sepanjang sejarah kehidupan. Pemulihan itu apa? Arti pemulihan itu adalah bahwa gereja Kristen Jawi itu telah dibangunkan, gereja Kristen Jawi telah diangkat hidup kami, kita telah dijaga oleh Yesus, dipulihkan benar-benar dipulihkan. Dalam sejarah kita tahu betapa tidak mudahnya gereja Kristen Jawi untuk bisa keluar dari keterpurukan. Tapi Tuhan memberikan kekuatan. Karena
Karena kita belajar untuk mengundang Dia masuk dalam keluarga besar kita, gereja sejauh dan supaya pada akhirnya kita sungguh-sungguh merasakan pemulihan ini. Dan atas dasar pemulihan kita, saudara-saudara, kita bersyukur. Bersyukur apa? Bersyukur untuk pemulihan yang sesungguhnya, pemulihan yang sejati. Bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu dipulihkan karena Yesus. Dan kita akan mengingat ini melalui peristiwa perjamuan kudus, yang mana kita akan masuk perjamuan kudus pada awal minggu pertama bulan Agustus. Kita mengingatnya ini adalah perjamuan kudus hari pembangunan GKJ. Mari kita menghayati, kita sudah dipulihkan. Pemulihan itu sudah ada, sudah jelas dalam hidup kita. Dan mari kita memuji Dia, bersyukur kepada Dia dengan persiapkan diri dengan baik. Amin. Satu doa kita. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan angkat satu pujian dari Hitung Jemaat nomor 256 bait 1 dan bait yang kedua. Bersama dengan itu kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita satu di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita mengangkat syafaat kita. Kita berdoa. Bapak di surga, kembali pada saat ini kami menghampiri tatamu. Kami ucapkan syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang kami bangun ibadat kami pada saat ini. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati persekutuan kami sebagai satu keluarga. Keluarga kami masing-masing dan keluarga kami sebagai gereja Kristen Jawitan. Biarlah persekutuan ini akan semakin memampukan kami untuk menghayati bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik, yang memungkinkan kami untuk hidup dalam satu kesatuan kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh menerima apa yang disabdamu pada saat ini. Berikan kepada kami kekuatan untuk melakukannya. Jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar, jangan biarkan kami hanya menjadi pewarta, tapi biarkan menjadi pelaku atas firman-Mu itu supaya firman-Mu tidak kembali pada Engkau dengan sia-sia. Terima kasih Engkau mengingatkan kepada kami semua bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh memperhatikan kehidupan keluarga-keluarga. Karena itulah Injil sesungguhnya Engkau beritakan. Karena Engkau sendiri adalah kabar sukacita itu bagi setiap keluarga, termasuk di dalamnya keluarga besar Gereja Kristen Jawitan. Terima kasih Tuhan bukannya melalui keluarga-keluarga kami. Dan biarkanlah kami terus belajar untuk memuji, mensyukuri, dan menghormati Engkau melalui keluarga kami masing-masing. Bapak, perkenankan pada saat ini kami dengan segala ungkapan syukur memberikan persembahan kepada Engkau. Apa yang kami berikan kepada Engkau sesungguhnya merupakan ungkapan pengakuan dalam diri kami bahwa kami hidup bergantung hanya kepada Engkau dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Maka biarkanlah pada saat ini dengan berikan persembahan kami juga mengaku bahwa kami anak-anak-Mu sudah Engkau berkati. Kami anak-anak-Mu sungguh Engkau pelihara. Dan anak-anak-Mu sungguh belajar untuk kembali membalas apa yang menjadi cinta kasih-Mu itu. Perkenankan mula pada saat ini kami berdoa
untuk setiap keluarga kami masing-masing. Berkatilah keluarga kami, mampukan kami untuk dalam satu kesatuan sebagai satu keluarga, mampukan kami untuk saling menopang, mampukan kami saling menasihati, mampukan kami untuk saling memaafkan dan mengampuni, sehingga keluarga kami sungguh-sungguh akan mewujudkan kerajaan Allah yang kecil di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang lebih luas. Bapa, Engkau juga berkati kehidupan kami sebagai pribadi, supaya pada setiap pekerjaan kami boleh menerima rahmat dan anugerah Tuhan, dan kami boleh mengatakan cukup berkat Tuhan atas kami. Perkenankan pula pada saat kami berdoa untuk kesiapan diri kami memasuki perjamuan kudus yang Tuhan siapkan bagi kami, dan perjamuan kudus yang Tuhan undangkan bagi kami. Tuhan yang mendekati kami, arahkanlah hati, pikiran, dan jiwa kami sungguh-sungguh hanya kepada momen di mana kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan, di mana kami mengingat karya Tuhan yang begitu besar atas kehidupan kami, di mana kami anak-anak menerima keselamatan dari Tuhan dalam karya Tuhan Yesus. Engkau ya Allah yang sungguh-sungguh akan menyiapkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk menerima tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Jadikan kami anak-anak-Mu sungguh-sungguh boleh menghormati apa yang Engkau undangkan bagi kami dalam perjamuan kudus. Perkenankan pula pada saat kami berdoa untuk kehidupan seluruh umat-Mu yang ada dalam sakit, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberikan kekuatan, yang ada dalam kegelapan, Tuhan yang akan memberikan terang, dan bahwa mereka hidup dalam jalan kebenaran. Mereka yang tersesat, Tuhan sendiri yang akan menggandengnya kembali, supaya mereka tak boleh belajar hidup dalam kebenaran, sekalipun itu tidak mudah. Mereka yang ada dalam kegelisahan, Tuhan berikan ketenangan. Tuhan juga yang akan menopang setiap pribadi yang saat ini ada dalam kelemahan, supaya hanya karena topangan Tuhan mereka akan boleh mendapatkan kekuatan baru dari kuasa Allah. Demikian juga mereka yang ada dalam pergumulan terkait dengan kehidupan keluarga, Tuhan yang akan turut serta mendamaikan, memungkinkan setiap keluarga pada akhirnya boleh ada dalam satu kesatuan dan boleh menjadi berkat bagi yang lain. Terkait dengan kehidupan bangsa negara dan bangsa dunia ini, yang pada saat ini sungguh-sungguh ada dalam kegelisahan karena pandemi COVID-19, Tuhan sendiri juga yang akan turut serta. Kami hanya menyerahkan seluruh proses terjadi pemulihan atas dunia ini hanya dalam naungan tangan kasih Tuhan. Berkat setiap pribadi yang terlibat, berkati kami semua masyarakat dunia ini untuk sungguh-sungguh boleh turut memberikan kontribusi positif atas tersingkirnya, atas meredahnya wabah COVID-19 di dunia ini, dan mampukan kami untuk tetap bergandengan tangan, berangkulan, sungguh-sungguh memerangi COVID-19, dan pada akhirnya kami akan Tuhan pulihkan dan menerima damai sejahtera Tuhan. Atas kehidupan negeri ini kami menyerahkan kepada Engkau ya Tuhan. Engkau yang akan berkati para menteri kami, dari yang teratas sampai yang terbawah, supaya mereka tetap boleh mengambil kebijaksanaan yang sungguh-sungguh berpadanan dengan Injil Kristus, mendatangkan damai sejahtera atas seluruh masyarakat negeri ini. Bapa di sorga, kami percaya akan kebaikan-Mu itu. Engkau yang akan menyertai dan membimbing kami. Oleh karena itu, jagai arah hidup kami yang tertuju pada Kristus, dan jangan biarkan kuasa-kuasa kegelapan menyimpangkan kami. Kami sungguh mengungkapkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Baik, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, baik, kita kembali ke satu pujian terakhir dari Hitung Jemaat nomor 260, bait yang pertama dan bait yang kedua. Dalam dunia penuh kerusuhan. Gereja yang harus bersatu.
sampai Allah Bapa, di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, beserta dengan kita semua, umat-Nya, saat ini dan selamanya. Amin. Demikian ibadah Patuan Berayat pada saat itu kita lalui, kita lakukan dengan baik, dan biarkan dia berkati.